warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di vlog gue sama Syareza. Kali ini kita mau review makanan. Ini ada uni gue, namanya Yulia, aka Murni. Hai. Ya, kita lagi makan geprek apa nih Mur? Pan Dapron. Harganya 15.000 nih, udah ada nasi, terus juga ayamnya. Alamatnya. Gak usah alamat kan kita nggak di endorse. Pokoknya di daerah Depok aja, Kelapa 2. Ini Kelapa 2 ya. Nah ini kita mau ngobrol-ngobrol juga Q&A sama Yulia. Yulia ini udah asalnya dari Sumatera Barat, Padang. Dia harusnya jual kain, tapi dia jadi pekerja. Lagi ya, ayo kesini dia. Awas. Nah itu dia ya. Ini kita mau review makanannya dulu, abis itu mau ngobrol-ngobrol gimana kisahnya dia berjuang di ibu kota Asik. Jakarta, tuh ya kan? Berat bro. Dia sama Mama Uwo ya. Oke, sini duduk sini sama Mama Uwo. Nah, gimana Mur? Rasanya Mur? Ayam geprot Mur? Ayam geprot. Oh ini ada tahunya ya? Ada, cuma 2 doang. Bukan 2 sih, ini setengah tuh guys. 2 makanya Karena kita udah cuci tangan semuanya. ini Paling enak pakai tangan. dia belinya itu udah dikasih dengan tempat kayak ini, jadi nggak pakai styrofoam, nggak pakai apa, jadi dan ini pun tempat bisa digunakan lagi gitu kan, lumayan kan? Ngirit ya? Oh bener-bener buat tempat- anak kos terutama nggak tuh ya. perlu beli apa-apa. Kenapa? Tapi gue tadi makannya pindahin ke sini Oh iya, biar karena berasa. lega ya. Tuh isinya tuh. Cuma lumayan. 15.000 guys, coba gue. Jadi ayamnya itu udah di benar-benar digeprek gitu sampai hancur. Guys, tapi pedes banget guys. Bagi yang nggak suka pedes. Ayamnya itu benar-benar udah hancur dan ayamnya itu digoreng pakai tepung crispy, terus udah dicampur sama sambalnya itu yang udah mantep banget. Jangan lupa kerupuk guys. Ini Sorry. kerupuk asli dari Palembang. Nah, guys, nih Yulia ini adalah seorang karyawan swasta. Lagi makan, Dibilang- kalau cerita kisah hidup agak susah ya. Nanti makannya nggak ketelan. Yulia ini adalah karyawan swasta di Jakarta yang berjuang di Ya, semua orang berjuang hidup kali. Iya, berjuang hidup di ibu kota. Tadinya Yulia ini penyiar radio, terus Lu sempat nggak review makanan? kan enggak, kan gue udah review tadi. Pedas. Tuh gue minum. Nah, Ayamnya enak. ya. Ayam geprot enak tadi, tapi ini Mau udah meninggal. mau meninggal ya, ala-ala YouTuber padahal mah coba subscriber juga baru 100. Nah, sambil makan kita ngobrol guys. Sebenarnya nggak boleh ngobrol, tapi ya kita pengen tahu gimana sih cara lo berjuang di ibu kota Jakarta. Dulu punya radio. Di daerah. Katanya terkenal, cuma gua kan nggak tahu ya di Sumatera Barat, di Padang. Terus habis itu dia ke Indonesian Idol, cuma emang rezekinya belum di situ. Suaranya bagus, tapi sekarang udah mulai turun. Belum latihan lagi. Nah, lo berarti di Jakarta. Oh iya, iklan guys. Lo ke Jakarta tahun berapa? 2008 2008, berarti kurang lebih sekarang 12 tahun lo di Jakarta. kurang lebih. Kenapa lo memutuskan untuk di Jakarta yang notabene lo di Padang udah punya pekerjaan, keluarga di sana semua? Orang Padang tuh nggak asik kalau nggak merantau. Terus ketika lo Gitu. Dan di Padang pun bosan. Kota kenapa? kecil. Jadi ya ketemu orang itu lagi. Pengen- Maklum lah ya, kalau maksudnya kalau kita kan agak-agak terkenal gitu, Oh, suka iya. diperbincangkan Oh, di mana-mana iya. gitu kan. Daerah ya. Nah, ketika lo memutuskan untuk di Jakarta, pekerjaan apa sih yang lo rutin pertama kali di Jakarta? Nyoba apa aja namanya berjuang asik. Iya. Nah, apa itu misalnya di bidang bank kah, atau di finansial kah, Dari atau apa? perbankan udah, kemudian di dunia asuransi juga yang sampai sekarang alhamdulillah masih untuk menyambung hidup ya. Anak rantau buat biaya hidup sehari-hari dan yang penting bayar kosan. Oke. Nah, ini kosannya juga mahal guys, dibilangin di selatan Jakarta guys, gitu Anak kan. selatan kita izinkan aku. Oke. Nah, kalau misalnya lo berjuang di Jakarta, ini 12 tahun, tiap tahun pulang? Hmm. Lagi nonton dulu guys. Enggak tiap tahun pulang. Jadi,
ya namanya perantau yang belum sukses ya bro. Jadi kalau menandakan perantau itu sukses apa enggak bisa pulang tiap tahun. Kalau bisa tiap bulan. Oh gitu, agak sombong kok tiap bulan kayaknya. Nah, kalau lu merantau lu tinggal di sini sendirian, kangen pasti sama Pastilah. keluarga. Itu gimana cara lu ngobatin rasa kangen lu sama keluarga? Kalau untuk keluarga mah gampang. Sekarang teknologi udah canggih ya kan, udah komunikasi udah gampang lah, bisa video call juga, masih bisa bertatap langsung sama wajah ibunda tercinta. Jadi gitu, yang penting komunikasi aja sih. Ya beberapa kali bunda juga ke Jakarta ya. Ya kalau misalnya anaknya nggak pulang ya orang tua yang kesini gitu, jadi ya Karena banyak kan uang ibunya daripada anaknya. gitulah kan katanya masih Benar-benar. berjuang. Nah, ketika lu 12 tahun di Jakarta, pasti up and down dong Nah, ya. kehidupan. Nah, ketika lu lagi di bawah, apa yang paling saat itu lu kok gue begini banget? Gak usah nangis, belum sedih. Berasa yang bukannya cuman nggak ngomongnya tuh nggak begini banget, cuman ini aja sih, otaknya mikir aja gimana caranya untuk bertahan untuk melanjutkan kehidupan ini ke depannya. Tapi untungnya alhamdulillah di Jakarta ini saya ketemu dengan orang-orang baik, yang teman-teman yang udah kayak keluarga lah, seperti keluarga bro, kita keluarga. Yoi, bro. Jadi tuh nggak kita aja tuh yang dari makannya aja telur dadar aja tuh udah Bener, ya. Nah, telur dadar di warkop doang Bener, gitu kita ya. semuanya berantau semuanya ya. Sekarang dia alhamdulillah bisa makan ayam. Ini juga alhamdulillah dapat sumbangan guys. Jadi bukannya apa ya? Bukannya meratapi kalau pas lagi di bawahnya itu, tapi mencoba untuk berpikir aja sih, coba pikir cari cara. Ya namanya anak kos, orang rantau ya pasti ngandalin teman-teman. Ya untungnya teman-temannya Care ya. peduli dan ya itulah. Dan kalau ada teman saya yang bilang kalau misalnya di tempat jauh itu yang keluarga itu ya teman. Iya, setuju sih gue. Lu. Yang Nah, ngomong. itu ketika akhirnya lo ada teman-teman yang bisa bantu satu sama lain gitu Ya. loh. Nah, ketika titik, wah oke kayaknya gue udah, lu merasa nggak sih udah sampai titik sukses lu ketika tinggal kurang lebih 12 tahun di Jakarta? Belum. Apa ya cita-cita lu, apa yang lu wujudin ketika merantau di ibu kota? Pulang tiap bulan. Belum juga lu ya. Kan katanya kalau udah sukses bisa pulang tiap bulan. Tuh. Nah ini belum bisa, ini belum sukses. Jadi kalau udah sukses pengennya pulang setiap bulan. Tapi kalau di Padang biasanya guys, itu ada namanya pulang Basamo. Katanya sih itu diakomodir sama hantu kampung itu, bener nggak sih? Dan lo kenapa nggak memilih untuk pulang Basamo untuk bisa pulang kampung? Karena gue nggak tergabung dalam ikatan itu. Karena itu kan biasanya dari satu daerah. Nah kebetulan yang daerah gue sendiri yang di Kota Padang itu Nggak ada. nggak ada. Oh, oke. Gua sambil makan ya guys, soalnya ini juga pedes guys. Nah, kalau misalnya di Jakarta lu udah berapa kali pindah kerja dan apa pertimbangan lu untuk pindah kerja? Kalau soal pindah kerja gue termasuk orangnya yang bertahan. Oh setia ya? Loyal. Jadi kalau pindah kerja paling cuma baru nggak nyampe 5 kali lah dalam kurun waktu 12 tahun ini. Ya, termasuk yang di tempat yang terakhir ini udah masuk tahun ke-7. Jadi udah ya kalau misalnya memang ada tawaran yang lebih menarik mungkin. Why not ya? Nah, dari yang para viewersnya di sini ada mungkin lowongan-lowongan. Oke. Ya, Nah. mungkin bisa nanti di Japri. Oh, boleh. Di Instagram nanti gua kasih lihat ya, @Julia gitu, Instagramnya Julia. Nah, kenapa saat itu gua manggil dia Murni? Karena dia kebaikannya murni, pure. Hatinya. Jadi kita panggilnya Murni lah gitu. Nah, kamu itu lu juga punya suara yang bagus. Dibandingkan gue ya? Enggak, dibandingin gue gitu loh. Kenapa lu nggak coba peruntungan lagi, terus lu juga punya background seorang penyiar radio? Kenapa lu tidak ketika di Jakarta mencoba hal itu, dan kenapa akhirnya memilih perbankan menjadi atau asuransi menjadi pilihan kerja lu untuk mencari nafkah di Jakarta? Karena kalau nyanyi itu kan cuma hobi. Ya kebetulan hobinya ya cukup menghibur diri sendiri dan teman-teman terdekat lah ya. Kalau terhibur? Kalau terhibur, tapi biasa teman-teman gue terhibur sih, terhibur. Malah ada juga teman gue yang pengen belajar nyanyi sama gue gitu loh. Tapi gue yang nyerah. Nggak bisa, buta nada. Jadi kalau misalnya kalau dibilang nyanyi itu ya kan orang ada juga yang nyanyi buat jadi sampingan atau apa, pengen.
sekali lagi kalau di sini ada jalannya ya why not? Asik. Nah yang gue salut dari Murni juga guys, dia ini pinter banget mingle sama orang baru atau apapun itu. Mingle adalah, dia ini di kantor ada sebutan banyak banget, entah Blackpink, entah Beyonce itu sebutan. Kenapa lu Miss Venezuela ada-ada aja? Apa yang terbersit di benak lo ketika sebutan-sebutan itu muncul dari lo? Tahan Bu, tahan. Iklan. Beko larian. Udah, ntar aja nih. Gak apa-apa, ntar aja. Oke. Nah, ketika sebutan itu, alhamdulillah lo menyangkai. Apa yang terbersit, Mur? Ya berarti kan kita akrab. Kalau dia ada panggilan beda dari orang lain, berarti kan teman-teman itu akrab. Nah, berarti teman-teman kantor gue tuh semuanya akrab sama gue. Gitu. Mau Miss Venezuela, karena memang gue dulu sukanya kepedean, ngaku-ngaku dan Venezuela. Kalau Beyonce, gue mengagumi Beyonce dan gue juga kadang kepedeannya suka mengaku-ngaku sebagai Beyonce, titisannya Beyonce. Kalau Blacky itu panggilan orang yang paling dekat yang di kantor gitu. Jadi nggak semua orang. Kalau ada orang baru berani memanggil gue Blacky, wah itu akan pasti gue akan dekat. Itu dekat. Siapa lo? Gitu. Kita dekat. Gitu. Jadi ya nggak usah dibawa serius. Mau panggilan apa aja nggak usah dibawa serius. Nah, lo kan perantau pula di sini, keluarga mungkin ada tapi jauh atau mungkin bahkan nggak ada. Nah gimana sih lo cara milih untuk teman-teman, kira-kira nih teman-teman yang care sama lo nih, teman-teman yang oke, cukup sebagai teman aja, nggak usah terlalu lebih lagi. Gimana caranya lo untuk memilih-milih itu? Seleksi alam aja bro. Maksudnya? Ya gue maksudnya nggak berusaha menghindar. Tapi kalau misalnya ada orang yang kurang berkenan dengan gue biasanya membatasi untuk komunikasi. Mending nggak usah ketemu atau nggak usah berkomunikasi atau kontak langsung. Pernah dihianatin nggak teman? Alhamdulillah sih belum ya. Belum. Tapi kalau didiemin pernah. Kalau yang nggak dicat terus tiba-tiba butuhnya doang? Belum. Oh, belum juga. Yang itu? Siapa? Itu mantan apa teman? Jadi emang seleksi alam untuk tahu mana yang teman bisa longes atau enggak gitu ya? Iya, dan gue biasanya tipenya bukan orang yang cerita ke satu orang. Gue biasanya semua temen gue curhatin, tapi beda-beda. Yang ini gue cerita cowok, yang satu lagi tentang masalah perjuangan hidup gue, yang soal finansial mungkin, terus yang lainnya tentang kerja. Jadi gue nggak semuanya Bagi di satu porsinya orang ya. gitu. Tapi kalau gue biasanya juga curhat apapun ke dia juga sama gue. Ya. Tapi masih ada sebenarnya gue simpen tuh, jadi nggak tahu. Gue tahu aja. Gitu. Tapi Sareja ini orangnya asik dibawa buat Terus. ngobrol. Tapi emang benar. Pendengar setia, tapi juga lo mesti siap dengan komen-komennya dia yang Bacotnya bagus ya. bangsat banget. Tapi itu kenyataannya. Yang mungkin sebagian cewek tuh nggak akan kuat perasaan itu dengerin mulutnya dia tuh, sumpah. Guys, kalau misalnya kalian punya cerita masalah gimana caranya untuk berjuang di hidup di ibu kota, gue ditulis di komen kalian ya. Oke, gue tuh harus kayak gini atau pernah dihianatin temen yang akhirnya lepas dari pekerjaan dan sebagainya, boleh di-chat juga. Nah, lo punya tips nggak nih? Lo 12 tahun di Jakarta dan lo bisa terus bertahan gitu untuk strong di ibu kota. Tips lo buat semuanya gimana? Tips seperti gue itu kalau orang Minang pasti tahu pepatah di mana bumi dipijak di sana langit dijunjung. Jadi lo mesti pintar-pintar buat beradaptasi sama lingkungan. Gitu. Dimanapun lingkungannya, lo masuk ke lingkungan semuanya pada orang pintar-pintar. Ya kalau lo nggak pintar-pintar banget ya banyak diam aja dan senyum aja itu udah cukup ya. Itu lo ya. Jadi gue cukup. Yang penting lo jangan lupa untuk kontak mata sama orang gitu. Kalau itu masuk ke lingkungan orang pintar dan lo nggak tahu pembahasannya apa gitu. Kalau masuk ke tempat orang ya intinya gitu, di mana lagi pijak bukti bumi dijunjung, intinya lo harus bisa beradaptasi dengan lingkungan apapun lo yang lo masuki. Dan baik aja sama semua orang gitu Ya, ya. berusaha baik ya, nggak tahu ya kita balasannya ke kita gimana, Betul. cuman ya lihat aja dulu.
Betul sekali. Kalau gue sih juga sepakat sama Munin, berusaha baik aja sama orang, karena gue percaya berbuat baik itu nggak kayak makan cabai langsung kerasa pedesnya gitu ya bro ya. Kita nggak pernah tahu. Pedes banget. Tapi ngomong habis guys. Dan sekali lagi ini juga rekomen, harganya cuma 15.000, cocok banget buat orang-orang kosan. Ini ordernya udah ya. Dia lewat Gojek atau Grab, gue nggak tahu, pokoknya lewat online. Cuma 15.000 guys, nasi semua udah kenyang. Tapi harus banyak minum karena ini pedes menurut gue. Walaupun sekali lagi ini ada levelnya. Gue nggak di-endorse sama ayam daprot ya. Daprot. Itu dan ini ada levelnya, gue nggak tahu level berapa dan ini pedes. Ini sedang. Gue pedes. Guys, itu dia review ayam daprot dan udah lumayan habis. Kita kayaknya mau bersih-bersih dulu, mau lanjutin ritual-ritual lainnya ya. Terima kasih buat semuanya, jangan lupa subscribe, like, dan juga share ke media sosial kalian. Thank you juga Lilia.